Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Nah, podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif, yaitu ada di bidang musik ya. Nah, tapi jangan penasaran dulu kalau misalkan bidang musik itu apa sih yang kita bahas kali ini ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka jika ingin menimbulkan rasa sayang, mari kita berkenalan dulu. Yang sudah bersama saya, Sugi, saat ini adalah ada Pak Iman atau biasa dipanggil Pak Kimung. Betul ya Pak ya? Betul, Sampurasun. Sampurasun Rampes. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Sugi. Terima kasih sudah datang ke podcast hari ini, ke Bandung International Podcast di salah-salah kesibukannya ya Pak ya saat ini. Apa kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah, pangesto baik. Baik. Rada-rada mareuh karena kemarin habis teriak-teriak. Oh gitu. Ya, latihan sama Burger Kill. Sama Burger Kill ya Pak ya. Latihan musik kemarin bersama Burger Kill. Ya. Ya, apalagi sekarang kan kasus COVID di Bandung meningkat ya Pak ya. Terus cuaca Bandung tadi juga pagi udah dingin, udah hujan. Warga Bandung juga mungkin merasakan. Kita harus tetap jaga sehat, jaga imun tubuh untuk tetap sehat ya Pak ya. Iya, prokes lah yang jelas. Betul. Ya, prokes kesehatannya. Ya, jadi wargi Bandung, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada wargi Bandung nih, Pak Kimung pengen kenalan dulu. Siapa sih sosok Pak Kimung ini? Siapa sih sosok yang pengen kita bahas di konten podcast budaya musik ini? Silakan Pak, mungkin perkenalan dulu, nama, lalu sekarang tinggal di mana dan profesinya apa Pak? Silakan. Oke, nama saya Kimung. Nama asli sebetulnya Iman Rahman Anggawiryakusuma, cuman saya sering dipanggil Kimung aja. Sekarang kalau saya pribadi lagi melakukan penelitian untuk penulisan buku Bandung Bawah Tanah beserta Minor Books dan Minor Research Center. Rencananya akan terbagi menjadi 11 buku si penulisannya. Itu tentang sejarah musik underground Bandung dari tahun 90 sampai 2020. Nah, metal, punk, hardcore, hip hop, rock, pop, musik elektronik, zine, merchandising, gigs dan record label. Kemudian sehari-hari saya juga bekerja mengelola beberapa media. Saya mengelola extremospit.com, extremospit.tv. Saya jadi pemimpin redaksi di TV, radio dan di majalah. Kemudian juga mengelola beberapa media lain di kantor, ada DC dan juga Napak Jagat Pasundan. Juga running atap kelas yang juga menginisiasi penelitian buku Bandung Bawah Tanah. Selain itu juga lagi running mempersiapkan penelitian lanjutan dari buku Sejarah Karinding Priangan, Ragam Harpa Mulut Indonesia. Itu rencananya tahun depan mau keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Ya. Wow, jadi Bapak saat ini tuh selain aktif bermusik, selain jadi seniman juga aktif menulis ya Pak ya? Iya, saya bermusik dan menulis kebanyakan. Bermusik dan menulis. Sebetulnya motret, bikin film, melukis juga, cuman yang bener-bener lagi aktif sekarang itu aja gitu, bermusik dan menulis. Ya Pak ya. Wah, berarti warga Bandung seperti yang sudah diceritakan tadi oleh Pak Iman adalah bahwa beliau seorang seniman dan juga karyanya banyak sekali, dan di sini juga sudah ada tertampil sejarah sejarah Karinding Priangan. Ya. Memang fokusnya di alat musik karinding atau seperti apa Pak? Iya, kalau sekarang saya lebih fokus sebetulnya di kultur hibrida gitu. Cuman yang spesifikasi alat musik yang saya pegang dan saya pelajari dan saya kembangkan itu lebih ke karinding. Sebetulnya kalau kultur hibrida yang lain yang sekarang berkembang banyak pisan, kebanyakan sih ada di Tarawangsa, kemudian ada di Gembiung, ada di banyak lah berbagai alat musik tradisional yang kemudian dikembangkan melalui cara-cara yang modern gitu. Memang harus diakui yang paling menunjukkan progresivitas yang tinggi itu ada di karinding gitu. Bukan hanya pengembangan teknik permainan saja, tetapi juga pengembangan ekosistemnya memang benar-benar dibangun secara serius gitu sama kawan-kawan karinding, serius dan independen semuanya. Independen ya Pak ya. Betul. Berarti Bapak ini tadi kan fokusnya di karinding, lalu saya mendapat informasi nih Pak, kalau konon katanya Bapak ini sudah berhasil membawa karinding sampai ke benua Eropa nih warga Bandung. Itu kan fakta menarik banget ya, karinding nih alat yang sekecil ini tapi sudah sampai negeri Eropa gitu, benua Eropa, melintasi benua gitu. Itu boleh diceritain gak sih Pak, karinding itu kenapa bisa sampai sana gitu? Sebetulnya nilai globalitas
waditra ini, alat-alat Iya. musik ini sangat-sangat tinggi gitu karena Iya. memang karinding itu dipercaya oleh banyak orang sebagai alat musik yang pertama kali diciptakan di dunia gitu. Oh, Dan iya. kemudian menyebar dengan sangat cepat. Hari ini itu ada 1169 nama Wow. alat musik sejenis karinding di seluruh dunia itu. Jadi memang dari zaman dulu alat musik ini teh sudah menyebar dengan sangat luas. Perekamannya yang pertama ada di Chicago. Kemudian 1893. Perekamannya yang kedua ada di Bandung, tapi disimpan sekarang di Tropen Museum. Perekaman yang ketiga dilakukan di Banjaran, sekarang disimpannya di Okora Records di Prancis gitu. Jadi memang apa nilai, kalau kita ngelihat sejarahnya, nilai globalitasnya sangat-sangat tinggi gitu. Dan memang dari masa ke masa itu selalu ada pergerakan harpa mulut atau juga karinding yang mewarnai dinamika yang ada di seluruh dunia. Memang ketika kemudian tahun 70-an, mungkinnya 60-70-an mengalami decline, si karinding ini di kita mengalami decline, baru tahun 2008 lah itu bisa disebutkan sebagai tonggak kebangkitan kembali karinding ketika berdiri si Karinding Attack gitu. Jadi menyebar lagi, booming lagi, dan kemudian Karinding Attack lah yang kemudian membawa karinding ke Eropa gitu. Kalau tadi maksudnya pertanyaan yang ke Eropa itu. Ada beberapa pola sebetulnya bagaimana si karinding ini bisa nyampe ke sana. Yang pertama melalui kerjasama penelitian ilmiah, karena di dunia itu ada satu society namanya International Jazz Harp Society, dan juga ada beberapa kelompok-kelompok, kolektif para peneliti yang ada di seluruh dunia juga gitu. Ada beberapa konferensi yang kemudian mengundang kita. Jadi memang kanal pertama yang mengantarkan karinding ke Eropa itu harus diakui dari penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan secara kolektif oleh para peneliti di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua memang melalui tour si Karinding Attack gitu ke Eropa melalui program Europalia dan Raum Raya itu tahun 2018, dan kita tampil di 8 negara pada saat itu. Kemudian di tahun 2020 itu harusnya ada 3 band lain yang ke Eropa. Si Karinding Chaos tampil di World Cultural Museum, Museum of Impossible Form, dan beberapa tempat lain di Eropa. Kemudian Kasalur main di salah satu festival di Prancis. Kemudian ada satu lagi Akal, Aliansi Karinding Alam, harusnya tur Jepang. Itu mereka itu kemarin itu semuanya terhenti karena COVID ini apa ya. Padahal sayang sekali itu kesempatan, lalu ada banyak ilmu yang mungkin bisa disebarkan kepada masyarakat luas. Betul, ilmu, jaringan, kerjasama, dan banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Lalu Pak, kalau tadi kan ada komunitasnya Pak ya, yang International Jazz Harp itu boleh diceritakan nggak Pak? Itu base-nya dari mana, atau misalkan dia pusatnya di mana, dan ada pergerakan nggak, termasuk Bapak sebagai pegiat budaya ini yang karinding, seperti apa Pak? Boleh diceritakan nggak? Oke, kalau yang International Jazz Harp Society itu mereka udah mulai dari tahun 80 lah. 80. Cuman embrionya dari tahun 60-70-an. Ada satu pendirinya namanya John Wright. Dia memang sangat aktif meneliti mengenai jazz harp ini di seluruh dunia. Dia tahun 78 dia merilis buku Legimbard gitu. Terus sebelumnya merilis buku juga yang menyebutkan kalau alat musik sejenis ini itu datangnya dari Tatar Sunda gitu. Itu dari kawasan Asia lah gitu. Kawasan Asia. Tatar Sundanya yang kalau terkait dengan karinding bukan Tatar Sunda etnis gitu, tapi Tatar Sunda yang di atasnya Himalaya, di bawahnya Sahul gitu. Mungkin kalau sekarang lempeng benua Sunda. Nah, dari kawasan itu gitu berasalnya teh. Nah, terus tahun 80-an gairah para pemain karinding di seluruh dunia itu semakin naik luar biasa gitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung, menghimpun diri sendiri dalam satu organisasi yang namanya International Jazz Harp Society. Mereka bikin konferensi 2 tahunan, bikin festival 2 tahunan juga di situ teh. Kemudian juga merilis CD yang di dalamnya menampilkan
para pemain jus harp dari seluruh dunia gitu di situ. Tercatat tahun 2006 dari yang pertama kali tampil dari Indonesia itu dari Bali. Mereka mainin genggong. Genggong? Ya, yang ditarik gitu sih alat musiknya. Gitu. Jadi 2008 kita mulai share terkait dengan dinamika penelitian yang dilakukan di Indonesia. Ilham Nurwansah yang pertama kali mengirimkan jurnal penelitiannya ke sana, dipublish di sana, dan kemudian saya juga beberapa teman yang lain aktif mengirim jurnal-jurnal penelitian. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri setelah boomingnya Karinding, lebih dari 200 band lahir di sini gitu, dan bisa disebutkan itu tuh jumlah yang sangat-sangat besar gitu, di potensi yang luar biasa. Karena kalau di negara-negara lain mungkin cuman beberapa gitu. Di kita satu provinsi, satu Jawa Barat itu udah sampai 200 band, dan 200 band ini tuh mengelola band-band yang lainnya ya, betul, yang lebih muda lagi. Nah, dari situlah lahir kolektif-kolektif, komunitas-komunitas yang saling berjejaring satu dengan yang lainnya. Kemarin saya keliling Jawa Barat mencoba merumuskan lagi networking yang sudah terbangun 10 tahun terakhir, dan memang luar biasa, kuat banget gitu sampai sekarang. Terus mereka melakukan berbagai hal untuk mengembangkan Karinding. Seperti itu. Nah, jadi wargi Bandung ada banyak banget ternyata ya Karinding. Lalu di seluruh dunia tuh banyak variannya, ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau di Bandung atau di Tatar Sunda namanya Karinding ya Pak ya. Betul. Kalau di Jawa Barat ada beberapa nama. Kalau di aliran Sungai Cisadane ada Jumene, ada Krinding, ada Karinding. Kalau di Tatar Parahyangan itu ada Karinding. Kalau di Cirebon ada Riding, ada Krinding, ada Karinding. Oh, beda-beda juga ya Pak ya di kita. Nah, dari tadi kan Bapak ngejelasin ya Pak, ngejelasin bahwa Karinding itu seperti apa, lalu di dunia itu seperti apa, di Tatar Sunda juga seperti apa nama-namanya. Nah Pak, boleh nggak Pak dimainin salah satunya gitu, biar wargi Bandung pada tahu gimana sih Pak cara bunyinya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Oke. Ini ya. Iya boleh Pak. Yang itu namanya ada jenisnya nggak Pak? Ini Karinding. Karinding. Ini Karinding dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah, ini buatannya Bang Dedi dari Parakan Muncang. Iya. Jadi cara mainnya cepeng sing yakin. Cepeng sing yakin. Tabeh sing sabar. Tabeh sing sabar. Nah, kalau udah ada getar ini, nanti kita kasih resonan dari tubuh kita, dari mulut, dari rongga mulut. Harus sadar, itu bukan suara kita. Iya. Jadi ini bagian yakin, sadar, sabar, yakin, tabuh. Sadar, sabar. Sebetulnya cara mainnya bebas, itu bisa bagaimanapun, tapi yang lazim ada di seluruh dunia itu tadi pirigan tadi itu namanya tutunggulan. Tutunggulan. Noeng neng. Oh gitu. Boleh diulangi lagi Pak? Tadi tahapannya apa? Yakin, sabar. Cepeng sing yakin. Cepeng sing yakin. Tabeh sing sabar. Tabeh sing sabar. Kalau udah ada suaranya, harus sadar. Harus sadar. Jadi warga Bandung unik banget ya. Padahal dari kalau misalkan ngelihat itu alat apa gitu. Padahal itu berbunyi dan juga ada teknik khususnya ya Pak ya. Iya, bahkan kalau digali lagi lebih jauh ini kalau dibalikin bisa jadi representasi gunung. Oh. Ini titik ini mata air terakhir sampai ke puncak gunung. Ini namanya gentong bumi, dan ukurannya menjadi ukuran pembagian 3 wilayah gunung: Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, Leuweung Baladahan. Nanti leuweungnya dibetulkan. Nanti kita bicara mengenai jalur air, ada 5 jalur air: Sanghyang Solokan, Sanghyang Susukan, Sanghyang Wahangan, Sanghyang Walungan, Sanghyang Sagara. Kemudian kalau lemah dan cainya sudah benar, nanti ditetapkan jadi Pangauban. Pangauban ditetapkan jadi Nagara. Nagara ditetapkan jadi entitas politik Karamaan, Karesian, Karatuan. Nanti ditentukan lagi hukum wayah dan wancinya. Ada Sri, Lunggu, Dunya, Lara, Pati gitu. Nanti ditentukan hukumnya apa berdasarkan dari kondisi alam dan lingkungan hidupnya.
Kalau Sri Lunggudunya hukumnya entong, tapi kalau udah lara dan pati hukumnya kudu gitu. Total ada 14 hukum yang ada di Karinding ini, dari hiji jeung 14 nepi ka hiji jeung nunggalna sama hiji jeung hijina gitu. Jadi memang ini memuat berbagai filosofi yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, dari mulai kisah penciptaan alam semesta, bagaimana kita mengelola tanah, bagaimana kita mengelola air, kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi gitu, lingkungan, apa aja makhluk yang berhak hidup di sini. Itu semuanya diatur dalam 14 hukum itu. Dan filosofi ini yang menjadi indikator originalitas di sini. Jadi kalau tadi disebutkan ada 1169 nama di seluruh dunia alat musik sejenis ini, tapi ada 2 indikator utama yang menunjukkan originalitasnya dari kita gitu. Yang pertama dari cara mainnya tadi ditabuh. Karena yang lain kebanyakan ditoel atau ditarik pakai tali gitu. Atau bahannya lebih mudah, besi, perunggu, tembaga, kayak gitu. Ini jadi cara mainnya, indikator pertama. Yang kedua indikatornya tadi filosofi tadi yang masih larap kan. Kalau ke kampung adat masih ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan betul. Semuanya masih dilakukan. Sementara di negara-negara lain, terutama Eropa udah ada sih mereka gitu ya, hutan larangan juga ada gitu. Cuman hukum-hukum itu teh lebih larap di kita gitu, dilakukannya. Karena 2 indikator tadi, maka bisa disebutkan, bisa kita klaim lah ya, ini awal dari kebudayaan alat musik ini gitu. Akhirnya artinya kalau ada 1169 nama di seluruh dunia dan ini originalnya, artinya jauh di masa lalu itu globalisasi itu pernah terjadi dan pusatnya ada di kita sebetulnya. Kita, betul ya Pak ya. Wow, saya sampai merinding nih wargi Bandung karena ternyata di balik alat musik yang kecil itu banyak sekali terkandung makna gitu ya. Pak, nih terakhir nih Pak ya, karena waktunya terbatas nih Pak kita untuk kaula muda, khususnya misalkan wargi Bandung nih Pak, untuk misalkan seperti saya, ada pesan-pesan gak sih Pak untuk melestarikan budaya? Karena kan dari tadi kita membahas tentang budaya Karinding khususnya ya Pak ya. Ada nggak pesan untuk wargi Bandung untuk melestarikan budaya gitu, kaula mudanya? Jelas ya, karena tanah dan air aja dulu gitu ya. Jangan dulu kita bicara budaya yang sangat-sangat kompleks. Kalau balik lagi ke sini, ini kan ada kandungan tanah dan airnya. Yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita memang punya komitmen untuk menjunjung tinggi kebudayaan kita adalah mengelola tanah dan airnya. Kan surga ada di bawah telapak kaki ibu ya. Ibunya itu kan ibu yang mengandung kita. Betul. Dan juga ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu kan tanah air ya. Betul. Artinya kalau kita mau mencari surga kita harus mengelola tanah air kita gitu. Artinya bagaimana kita mengelola selokan di depan rumah agar solokannya enggak modal gitu, enggak banjir kan sekarang Bandung banjir terus. Itu kan berarti ada kealpaan dari kita semua dalam mengelola tanah dan airnya gitu. Nah, bagaimana kita mengajarkan ke keponakan kita, ke anak-anak kita mengolah solokan gitu, jangan jauh-jauh dulu kemana lah ya gitu, bercocok tanam gitu, terus menumbuhkan kesadaran untuk mencintai makhluk-makhluk yang lain. Nah itu dengan sendirinya kalau kesadaran kita terhadap ekologi dan ekosistem yang ada di kita sudah terbangun, pada kelanjutannya kita akan lebih aware, lebih perhatian untuk lebih menggali tentang kebudayaan kita sendiri. Kenapa kemudian anak muda lebih banyak menggali kebudayaan luar? Mungkin karena dia tidak menjejak tanah dan airnya, kehilangan surganya, kehilangan ibunya gitu. Makanya kemudian mencari surga-surga yang lain, tanah air yang lain gitu. Itu pelihara dulu gitu secara harfiah, jejakkan lagi kaki kita di tanah dan air kita. Setelah itu ayo kita bicara mengenai pelestarian kesenian tradisional, ritual, apapun yang terkait dengan kebudayaan. Nah, catat itu ya wargi Bandung. Kita harus lebih aware lagi gitu. Nah, ini terakhir lagi nih Pak, mungkin ada wargi Bandung yang pengen ngepoin kegiatan Bapak atau misalkan karya-karya Bapak, nungguin bisa di mana sih Pak? Media sosial kah atau YouTube atau Instagram boleh?
ada satu website namanya www.pangaubankarinding.com. Nah di situ itu menjadi muara dari seluruh kanal-kanal yang kita kelola. Sebetulnya untuk berbagai pergerakan Karinding bisa dilihat di YouTube saya juga, ada Kimkor, kemudian ada YouTube Pangauban Karinding juga, kemudian ada beberapa YouTube kawan-kawan gitu. Tapi Instagram juga ada Instagramnya Pangauban Karinding, kemudian Paratuan Records, kemudian ada Kimun 666, ada Remains Bandung, Remain Distro Bandung, banyak lah. Tapi itu semuanya si pergerakan-pergerakan itu sama tim itu semuanya dimasukkan ke dalam website www.pangaubankarinding.com. Bisa dilihat di sana aja semua. Nah, jadi wargi Bandung silahkan dikepoin, di follow, ditunggu karya-karyanya. Tapi selain itu jangan lupa untuk follow juga sosial media Bandung Go ID, ada di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga ada di Spotify ya. Karena di sana bakal ada konten atau informasi menarik lainnya. Seperti saat ini Karinding kan menarik gitu. Nah, wah nggak terasa banget ya Pak. Kita sudah ngobrol, padahal sebentar. Saya pengennya ngobrolnya lama-lama Pak, tapi karena kita ada keterbatasan waktu, jadi kita harus akhiri. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di sini. Saya yang terima kasih, senang bisa mengobrol dengan anak-anak muda yang luar biasa. Semangat selalu. Iya, terima kasih juga Pak Kimung ya. Jadi kita tutup aja langsung podcast ini. Wargi Bandung jangan lupa untuk tadi kepoin Pak Kimungnya, karyanya, juga kepoin dari sosial media kita, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun tubuh, juga nantikan episode selanjutnya ya di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampurasun. Sampurasun.